Halo. Halo Mbak, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, gini, saya mau tanya detailnya dulu ya, karena kan sampan kepengen Iya. proses lagi ke Hong Kong kan Mbak. Hmm. Ya, nah kalau dari Indonesia Iya. otomatis kan mau nggak mau kan butuh surat izin suami. Lah kita harus tahu dulu status sampean itu sama suami masih satu rumah, maksudnya satu atap, apa beda pisah ranjang atau proses perceraian atau bagaimana? Posisinya pisah ranjang. Saya di rumah orang tua, suami sendiri di rumah. Oke, itu jaraknya jauh apa dekat? Ya, lumayan dekat sih. Maksudnya satu kabupaten. Oh, satu kabupaten. Oke. Terus sampean Iya. sudah istilahnya sudah proses perceraian atau belum? Belum, soalnya pengajuan gugatan kan harus lebih dari 3 bulan gitu. Nggak bisa, kemarin sudah tanya pengacara, Mm-mm. katanya belum bisa gitu. Belum Dan lagi bisa. kalau untuk sewa pengacara juga nggak punya uang gitu loh. Mm-mm. Hmm, oke. Soalnya sampean pulang Indonesianya kapan toh? Eh, udah mau 2 tahun bulan 4 nanti. Oke. Pisah ranjangnya udah berapa lama? 2 bulan, hampir-hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Mm-mm. Oh. Kalau cekcoknya sih sebenarnya udah lama, cuman kan sempat balikan, Mm-mm. katanya udah mau berubah, cuman masih kalau bertengkar salah paham itu saya diusir dari rumah, suruh pulang ke rumah mama. Ya udah, kalau Hmm. gitu udah, maksudnya udah berkali-kali, ya udahlah saya tetap di sini gitu. Terus saya bilang ya udahlah, kalau kalau kayak gini mendingan pisah aja daripada kedepannya nanti nggak baik kan, bilang Mm-mm. gitu. Mm-mm. Terus kalau emang nggak mau ngurus ya udah saya nanti yang urus, tapi kalau sekarang saya nggak punya uang, dia pun nggak mau kasih uang. Ya udah Mm. kalau gitu saya kerja ke luar negeri aja dulu, biar Mm-mm. nanti saya urus semuanya. Terus dia bilang dia nggak mau, dia bilang gitu. Hmm. Terus di rumah juga pusing, nggak ada kerjaan, nggak punya pekerjaan juga, orang tua juga kadang kerja kadang nggak gitu. Maksud saya kan nggak mau ngerepotin orang tua gitu. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Berarti sudah ditalak sampai ini ya? Ya pernah ditalak 1 kali. Mm-mm. Karena nanti kalau memang Maksudnya kondisi gimana? mengeluarkan, maksudnya dia mengeluarkan kata talak, kamu saya cerai gitu, pernah 1 kali. Mm-mm. Cuman kalau yang lainnya itu enggak. Kan di sana pusing, kayak hubungan sama apa, mertua juga kurang begitu menyenangkan gitu kan. Mm-mm. Nah di rumah sana itu kayak saya itu kayak bingung mau ngapa-ngapain, soalnya nggak punya saudara juga nggak punya teman di sana gitu. Mm-mm. 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 Paling nangis dia pasti marah-marah, katanya ngapain nangis kayak gini kayak gitu. Terus kalau saya lagi apa, chattingan sama teman saya yang di Hong Kong atau Mm-mm. teman-teman saya yang lain kayak gitu kan, Mm-mm. udah biasa sih bilang saya gimana kabarnya kayak gitu. Nah dia tuh Mm. cemburu, Mm. dia bilang kok apa segala macam. Nah dia marah-marah, jadi saya terus pusing, kadang nangis sendiri. Nah kalau Mm. udah nangis kan aku bilang aku tak pergi aja ya, maksudnya buat nenangin pikiran, kamu sendiri juga introspeksi diri, bilang gitu. Dianya Mm. nggak mau. Mm. Terlalu Ya cinta udah sama akhirnya sampean, Mbak. cekcok Hmm. cekcok cekcok cekcok, terus akhirnya saya dipulangin ke rumah orang tua. Hmm. Berarti kan Udah berkali-kali. sebelumnya kan sampean sudah meninggalkan meninggalkan suami waktu sampean kerja ke Hong Kong toh? Mm-mm. Itu mah baik-baik saja hubungan. Masih baik. Ya baik-baik aja, tapi ya seperti itu, kalau
bertengkar itu kalau nanti saya lagi teleponan kayak gini, nah terus majikan manggil kan otomatis HP langsung saya taruh ke Oh, majikan dulu. oh iya jelas no, namanya juga Itu dia bekerja. udah Nggak dia terima? marah, Oh, nggak terima. Dan nanti kalau misalkan saya lagi WhatsAppan kayak gitu, terus kan dipanggil majikan otomatis kan ditinggal. Nah iya. kelihatan online tapi chat nggak dibalas gitu. Oh, Udah dia marah, dia bilang kamu lagi balas chat orang lain, kamu lagi telepon orang lain. Ya intinya dia nuduh saya itu lagi sama orang lain, katakanlah selingkuh gitu loh. Padahal saya tuh di sana bener-bener kerja gitu loh selama ini. Oke. Anak sampean satu umur berapa? Umur 14 tahun. Wes gede yo, cewek cowok? Cowok. 14. Berarti pengalaman kerja cuma di Hong Kong aja ya? Nggak Oke. pernah kemana-mana. Jadi nanti kalau untuk surat izinnya berarti orang tua, Mbak? Surat izinnya? Orang tua. Iya, orang tua mau nggak? Ya sebenarnya dia mau aja, tapi takutnya nanti kalau suami menuntut. Lah piye sampean? Enggak, kalau seandainya sampean niat bener loh ya, kalau sampean niat ingin pisah kayak gitu ya. Kalau lewat pamong kok pamong, lewat apa ya namanya? Ya bener pamong itu kan lebih murah toh, Mbak. Terus nanti Pamong itu waktu sampai nak yang menikahkan sampean dulu itu apa namanya? Pengulu. Moden. Oh, Pak Mudin. Pak Moden itu biasanya dimintai tolong. Cuma kan nanti untuk yang mewakili sampean itu salah satu dari pihak keluarga. Entah itu bapak atau ibu atau saudara kayak gitu. Jadi diwakilkan kayak gitu. Itu lebih murah. Kalau lewat pengacara kan memang mahal. Kalau sampean takut ya kitanya nggak berani meroses sampean no kayak gitu kok. Soalnya kalau mau ke Hong Kong itu memang harus ada surat izin orang tua. Kalau memang statusnya masih menikah ya surat izin suami kayak gitu. Gitu. Iya no Mbak Ya mumpung masih muda, usianya juga masih belum expired kayak gitu loh. Soalnya kalau memang nggak bisa diperbaiki ya mbak piye, kalau memang bisa diperbaiki ya dibangun lagi, bangun rumah tanggane, bangun tresnone kayak gitu. Udah pernah dulu kan. Sebenarnya cekcoknya itu udah lama dari pas waktu saya kerja itu. Sampai di Hong Kong pertama kali tahun berapa? Ingat nggak? 2012. 2012 itu masuk majikan pertama, terus 7 bulan kan nggak cocok, majikannya terlalu ini, soalnya ngurus 2 anak kecil sama orang tua, ngurus rumah, wirawiri. ke Shenzhen Hong Kong 1 minggu itu capek banget. Dan lagi jarang tidur gitu. Jadi 7 bulan berkontrak, terus dapat majikan lagi 2 tahun finish, habis itu pulang cuti dapat lagi majikan 3 tahun, neneknya meninggal, terus pindah lagi gitu. Majikan yang 3 tahun yang meninggal itu daerah mana itu? Di Sundechun, Kowloon. 12 3 tahun berarti 2015 Kowloon ya. Terus yang kedua, majikan kedua 3 tahun lagi. Oh enggak, yang majikan yang pertama itu 7 bulan di Diamond Hill. Terus yang keduanya itu finish 2 tahun di Tai O. Duh, berarti sampean beda nulisnya ini. Oh itu yang saya tulis itu yang finish semua. Oke, kontrak pertama 2012, terus 7 bulan 7 bulan di berkontrak,
terus pindah ke Taio Enggak, 2 tahun yang 7 bulan ini di mana? Daerah mana? Diamond Hill. Diamond Hill, jaga anak. Iya, jaga dorong anak sama 1 orang tua. Alasannya nggak finish karena Terlalu capek, nggak kerasan, nggak kurang waktu istirahat. Oh, berarti sampean yang resign ya? Soalnya tidur jam 3 loh, Miss, jam 5 bangun. Oh, anak 2 umur? Waktu itu umur 7 bulan sama 2 tahun. Oh, ya. Terus yang kedua di Taio. Di Taio. Itu finish. Di Taio jaga orang tua, finish. Habis 7 bulan ini sampai nunggu visa di Cina, di Makau. Iya, nunggu di Makau itu cuman kayak jutkeng aja gitu. Terus 1 mingguan, habis itu terus training di rumah majikan 1 bulan. Begitu. Ini jaga nenek sama kakek, 2 orang tua. Oh, masih sehat semuanya? Masih sehat semuanya. Finish terus pulang Indonesia? Iya, finish pulang Indonesia 2 minggu. Balik lagi ke Hongkong? Iya, balik lagi ke Hongkong. Oh, berarti nunggu visa di Indo? Iya. Berarti kan bojone wis biasa ditinggal toh, Mbak? Iya, udah biasa. Terus habis itu 3 tahun di mana? Di Sunle. Sunle Kowloon itu ya? Kowloon ya. Kuntong apa Kowloon itu? Kuntong. Jaga nenek? Iya, jaga nenek 1 orang. Oh. Terus meninggal umur berapa? Neneknya masih sehat? Neneknya alhamdulillah masih sehat, umur 85. Tapi kok meninggal sehat? Jatuh. Oh. Meninggalnya di rumah sakit itu, jatuh pas waktu olahraga. Oh, oke. Terus dioperasi terus meninggal. Terus habis itu ganti lagi 3 tahun lagi? 4 tahun. 4 tahun. 2016 sampai 2020. Terus 4 tahun ya? Di mana itu yang terakhir? Di Taio. Taio lagi? Iya. Jaga orang tua? Bobo? Jaga orang tua. Iya, di rumah itu ada 2 orang. Jaga nenek sama kakek. Cuman satu rumah itu 2 orang. Saya kerja 2 orang. Oh, jadi pembantunya 2 gitu? Pembantunya 2. Oke. Soalnya kakek nenek dua-duanya duduk di kursi roda. Oh, 4 tahun finish ya? Finish. Terus pulang Indo? Iya, terus pulang sampai sekarang. Oh, oke. Paspor sampai kapan, Mbak? 2026. Kurang dilungkas loh, Mbak. Nang satset loh sampean. Ojo kakean bingung mikir urip loh. Iya loh, Miss, bingung banget. Ya piye maneh loh, Mbak. Lek bojone ancen gak kena dijagakno ya dituker sama sapi perah. Yang lebih menghasilkan. Iya no. Gak usah kakean pusing. Pokoknya intinya persyaratan sampean, kalau sampean ingin proses lagi ke Hongkong, kita siap membantu kayak gitu kan. 1 syarat sampean harus minta izin sama orang tua, karena sampean harus ada izin dari salah satu wali kayak gitu ya, orang tua. Oh gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, foto seperti yang saya kasih contoh tadi, sampean sempatkan ada waktu foto di studio foto. Jadi kalau ada waktu sampean foto dulu kayak gitu ya. Yang penting kita kumpulkan data dulu. Nanti masalah lain dan sebagainya sampean bisa memantapkan hati kayak gitu. Karena untuk cari majikan untuk saat-saat itu nggak mungkin langsung cepat.
mungkin perlu waktu sekitar 1 bulan kayak gitu kan. Interview kan Iya. belum tentu langsung cocok kayak gitu loh Mbak, ya nggak? Terus Iya, betul. untuk KTP KK sampean kan nggak ada, fotokopinya ada nggak? Insya Allah ada. Oke, sementara nanti kalau memang sampean yang aslinya nggak ada, kita butuh fotokopinya aja. Jadi sampean siapkan fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi akte. Terus habis akte punya kan? Punya. Oke, ijazah punya? Punya. Oke, jadi KK, KTP, akte, ijazah, terus paspor sampean, Hongkong ID sampean, itu sampean bawa ke tempat tukang fotokopi, sampean bilang untuk di-scan. Ya, di-scan, di-scan. kirim WA ke saya, kayak gitu. Jadi untuk persiapan aja, prepare kayak gitu kan. Kalau sudah ada biodata, sampean sudah ada data, tinggal sampean nanti klik, mantap, kayak gitu tinggal proses kayak gitu. Jadi kalau sampean sudah ex Hongkong, sampean nggak perlu masuk ke PT untuk pendidikan kayak gitu Mbak ya. Jadi sampean hanya di PT-nya itu nanti waktu sampean ujian BLK plus medical di awal kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau udah medical sama BLK, sampean perlu ke PT sekitar 10 hari 2 minggu lah kayak gitu. Selesai sampean boleh pulang lagi, terus nunggu visa. Boleh di rumah nunggu visa. Terus nanti kalau sampean visanya sudah turun, baru sampean datang ke PT Pusat untuk proses PAP dan keberangkatan kayak gitu. Oh gitu. Prosesnya seperti itu aja. Jadi sangat simple, mudah, praktis bagi yang sudah ex kayak gitu. Cuma sampean jangan ke Hongkong itu dibebani dengan masalah sing ruwet kayak gitu loh, karena itu nanti akan menjadi beban sampean di Hongkong. Sampean masuk ke Hongkong otomatis kan mikir majikan anyar toh, adaptasi toh. Kalau kena sampean kena resek-resek masalah-masalah yang membuat hidup sampean nggak nyaman, itu kan juga mengganggu kan pekerjaan sampean kayak gitu loh. Nah, makanya sampean sebelum memantapkan hati, sampean minta doa, petunjuk kayak gitu kan sama Gusti Allah. Nah, sebelumnya sampean siapkan aja persyaratannya sama saya. Toh saya juga nggak ngambil data sampean yang asli toh, cuma scan aja kan, kayak gitu loh. Iya. Saya kan juga nggak minta duit DP ke sampean toh, kayak gitu loh, ya nggak. Jadi ini hanya prepare persiapan aja. Jadi kalau seandainya nanti pas ada majikan klik kayak gitu, nanti tinggal atur jadwal interview. Kalau seandainya cocok kayak gitu ya sampean tinggal proses untuk ke PT proses UJK dan medical kayak gitu. Terus sampean bisa pulang lagi untuk nunggu visa. Jadi ya di saat sampean pulang di rumah itu paling tidak sampean harus bisa menyelesaikan masalah sampean yang di rumah kayak gitu loh. Intinya masalah sampean yang di rumah jangan sampean bawa ke Hongkong. Takutnya nanti nanti takutnya sampean mempengaruhi pekerjaan, jadi nggak konsen lah, terus panik lah, terus galau lah kayak gitu loh, ya nggak? Kayak gitu. Jadi pokoknya ya bismillah aja, niat saya membantu, mana tahu bisa memberi kemudahan jalan sampean kalau memang ke Hongkong lagi kayak gitu kan. Jadi dalane sampean untuk ke Hongkong lagi bekerja kayak gitu ya. Iya. Oke, jadi kalau ada waktu besok minta tolong siapkan aja persyaratannya yang saya sebutkan tadi. Kalau ada fotokopi kasih fotokopi, kalau asli ya kasih asli, cuma di-scan aja ya. Di-scan di tempat tukang fotokopi, kirim WA ke saya. Terus sampean datang ke tempat tukang foto, studio foto kayak Fotomax, Kodak kayak gitu ya. Sampean foto setengah badan seperti yang saya kasih contoh tadi, itu untuk biodata kayak gitu. Terus sebenarnya lebih perfecto lagi sebenarnya majikan sekarang sebelum interview, sebelum melihat biodata sampean, kepinginnya dia itu lihat video percakapan sampean dalam bentuk bahasa Kantonis kayak gitu. Kalau sampean kalau sampean bisa bikin video, nanti minta tolong untuk HP-nya dipegangin kayak gitu ya. Sebutkan aja nama sampean, umur, pernah kerja di Hongkong itu 10 tahun, 3 majikan, jaga loyanka, terus pengalaman jaga loyanka otomatis kan yo dong bobo ya jai hui kung yun jo wantong lah, terus jui fan mai song, terus sebutin aja sampean bisa masak apa. Udah, kalau udah kayak gitu melihat video sampean, majikan itu udah
terpesona sama sampean nanti. Jadi kayak apa, perkenalan diri gitu toh, Miss? Iya, pokoknya simpel perkenalan diri aja, yang terpenting yang lebih banyaknya sebutkan masalah masakan Cina. Orang Hong Kong itu kalau punya cece bisa masak masakan Cina itu seneng. Kayak gitu loh. Karena kan jaraknya jauh kan. Gitu. Jadi paling tidak kan kalau sampean bisa menyebutkan aku bisa Chengyu itu kan macam-macam, Mbak ya. Chengyu Sunda tahu sila atau apa itu, kalau aku sih nggak pintar masak ya. Terus bikin sup kayak gitu kan, supnya apa aja, ceng lopa pak lopa atau opo kayak gitu kan, sebutin kayak gitu. Terus kuantong, terus habis itu kuluyo, ceng opo kui baikkuat opo kayak gitu kan. Nah itu kalau sampai sebutkan pelan-pelan aja sih, majikan pasti suka kayak gitu loh. Artinya gitu. kalau pas jaga-jaga loyanka kan mintanya kan yang siap pakai toh, Mbak. Kalau sampean bisa masak, bisa ngomong, otomatis kan nggak pakai ribet kayak gitu loh, Mbak. Iya nggak? Gitu. Gitu ya, Mbak ya. Iya. Oke, wis pokoknya semangat selalu. Saya tunggu datanya besok. Terus tinggal sampean nanti menata hati, minta petunjuk sama Gusti Allah, mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran kayak gitu ya. Iya, tapi KTP Hongkong saya hilang loh, Miss. Tak cariin belum ketemu. Fotokopi juga nggak ada? Fotokopi nggak ada. Kalau misalkan foto di HP gitu? Nggak apa-apa, kita cuma butuh nomornya aja. Oh gitu. Jadi foto di HP nggak apa-apa, nanti kirim aja loh, kayak gitu nggak apa-apa ya. Kalau memang ya coba nanti saya cari kalau masih ada. Siap, oke. Jadi itu aja di awal persyaratan kalau sampai mau proses lagi ke Hong Kong. Jadi bisa nunggu visa di rumah, yang penting kumpulkan dulu persyaratannya. Kayak gitu ya, Mbak ya? Iya. Oke, Mbak. Iya, makasih, Miss. Yuk, sami-sami matur suwun sangat, mudah-mudahan ketemu di Hong Kong ya, Choi Kin Hai Hong Kong. Iya. Oke, siap. Yuk, makasih. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman ya, hampir 10 tahun di Hong Kong, pulang hampir kurang lebih 3 tahun kurang lah, 2 tahun sekian. Terus dilema dengan keluarga suami, terus mbaknya agak sedikit boring, terus kepengen lagi balik ke Hong Kong. Sedikit kendala karena lagi suasananya bisa ranjang kayak gitu ya. Jadi kalau memang suasananya bisa ranjang, udah ditalak ya, mau nggak mau yang penanggung jawab atau yang memberikan izin untuk ke luar negeri bekerja adalah orang tuanya kayak gitu ya. Suwun sangat sudah mendengarkan, mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberi berkah barokah, perjalanan hidup yang lancar, tidak ada halangan kayak gitu ya. Suwun sangat sudah mendengarkan, dan see you in the next video. Bye bye.